Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita panjatkan puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekalian berizki dipertemukan dengan guru walia mursidah di dunia ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belakang maju ya. Serta salam, hormat, khidmat, ta'zim yang setinggi-tingginya kita haturkan keharibaan guru mursyid yang senantiasa membimbing qalbu kita bermunajah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertempat di kampus 3 Ta'lim Ma'rifat Lamongan. Judul yang kita angkat kali ini adalah dakwahnya Ta'lim Ma'rifat berbeda dengan ulama-ulama lainnya. Mohon maaf ini harus kami sampaikan begitu karena memang kenyataan demikian. Ada prinsip-prinsip yang berbeda, yaitu satu yang disampaikan Mr. TM di kampus Ta'lim Ma'rifat adalah tentang metodologi agama, bukan teori, bukan cerita. Nah, di balik metodologi ini praktek ya. Nah, kalau teori mau diapain? Kau diajari teori akhirat, tapi sudah pernah diajari teknik masuk akhirat di tempat lain? Nggak ada ya. Kau diajari syariat, di situ ada syahadat. Nah, prakteknya apakah kau sudah bersaksi akan Allah dan Rasul? Enggak kan? Teori cuman teori. Nah, kalau Mr. TM praktek syahadat itu bersaksi akan Allah dan bersaksi akan Rasul. Nah, secara garis besar prinsip sebagaimana terangkan oleh Mr. TM bahwa agama saat ini telah rusak parah, Islam pun telah rusak parah. Ada 3 pilar yang tidak lagi dipakai oleh banyak orang itu. Satu, yang 3 pilar ini adalah semua agama samawi memakai ini, dan ini yang telah gak dipakai oleh banyak orang. Nah, silakan cek ya, benar apa salah ya. Satu, bahwasanya agama itu selalu turun lewat Rasul, dan kenyataannya ayatnya ada Rasul di setiap zaman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun dan seterusnya ya. Nah, utusan ini ada setiap zaman. Nah, banyak yang zaman sekarang nggak ketemu Rasul, nggak tahu Rasul, nggak berguru pada Rasul, agama nggak lewat Rasul. Ini ya. Dan kita lewat Rasul dong, ya, beda ya. 2, diajarkan lewat metodologi agama, ya. Orang lain sudah nggak ada metodologinya. Metodologi isinya ada 2, yaitu syarat rukun dan teknikal, ya. Syarat rukun itu apa? Nah, semisal ya, kalau kita mau masak, syarat rukunnya itu harus ada beras, harus ada air, harus ada. Kalau nggak ada itu nggak mungkin terjadi. Dan kemudian ada cara dan tekniknya. Nah, itu namanya metodologi. Orang sudah nggak pakai itu lagi. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah ada wasilah. Nah, Tuhanmu di mana? Pernah kau ketemu Tuhan? Nah, kalau orang lain nggak pernah ya. Karena apa? Dia di Malik Yaumiddin. Cuman gelombangnya nyambung ke semua alam, semua dimensi. Tapi kalau kau nggak ketemu gelombangnya, mana bisa nyambung? Jadi nur Allah itu ya ada di setiap makhluk,
ada di setiap dimensi. Tapi yang mengenal nur Allah itu hanya dia sendiri atau yang terizinkan, diizinkan oleh dia. Yang tidak dikehendaki tidak akan pernah mengerti dia. Nah, jadi apapun ceritanya hubungan dengan Allah Ta'ala mesti lewat Rasulullah. Rasulullah itu bukan manusia menempati badan zahir manusia. Sang Nabi Muhammad wujudnya jadi manusia, sifatnya pun tahu ketika menempati sifat manusia itu, yaitu disebut fi'il sifat atau sifat yang mewakilinya. Nah, wujudnya pun demikian. Sifat wujudnya Allah pun demikian. Jadi ketika menempati manusia, nurnya tadi ya, maka wujudnya akan serupa dengan manusia itu. Nah, sering kami terangkan ya, presiden nggak ada wujudnya, nggak ada mukanya, nggak ada suaranya, nggak ada apa, nggak ada semua. Tapi menempati manusia, maka wujudnya jadi tahu. Wujudnya presiden manusia itu, rambutnya kayak gitu, ngomongnya kayak gitu, apanya kayak gitu, sifatnya kayak gitu. Ketika telah menempati manusia. Saya ulangi lagi, lewat Rasul, lewat metodologi, dan adanya sambungan wasilah. Ini yang nggak dipakai semua orang. Saya heran kenapa ini. Padahal banyak toreko loh, asli loh. Banyak toreko loh. Kok nggak ada yang menyentuh ini? Kemudian banyak orang alim, katanya sih, katanya saya nggak tahu dunia luar. Tapi kok nggak tahu ini. Loh, mana nyambung loh? Saya tanya, kau di sini ya, kemudian misalkan ya, kau punya teman ya di seberangnya lautan ya, misalkan lautanmu Madura. Madura nyebrang berapa meter itu? Dari Madura, dari Surabaya apa itu? Nah, Madura ke seberang itu 5 kilo. Kira-kira bisa komunikasi dengan orang di sana? Teriak itu bisa nggak? Teriak. Woi, bisa nggak? Loh, jarak 5 kilo aja nggak bisa kok. Kecuali pakai metodologi, pakai syarat rukun dan teknik, iya toh? Boleh lah pakai HP, atau boleh lah pakai walkie-talkie atau apa kan gitu. Ada syarat rukun dan teknik loh. Lah Tuhanmu ada 7 lapis langit di atasmu loh. Nabi aja mi'raj loh. Kamu kan di apa ya? Dicekoki teori yang salah. Nabi aja mi'raj, kamu nggak pernah berpikir mi'raj. Iya toh? Ini kalau kita sih aman, sudah aman. Kalau orang lain maksud saya. Lah kalau kau kira Allah itu dekat dan nggak perlu pakai teknik, kenapa Nabi pakai mi'raj? Betul nggak? Dan mi'raj itu nggak gampang loh ya. Cerita Nabi Mi'raj itu membutuhkan waktu 13 tahun adaptasi, betul nggak? Loh, segitu gampangnya kemudian orang kok mengira dia ibadah bisa langsung ke Allah Ta'ala. Alah, sangat keliru. Asal sholawat gitu, alah. Asal sholat, asal Islam, asal apa. Agama nggak seperti itu. Itu agama ardi, agama sesuai dengan nalar keyakinan, kepercayaan. Coba kalau agama itu dinalar, dan pasti yang cocok kan sesuai dengan nalarnya, betul nggak? Tinggian mana nalarnya sama agamanya? Tinggian nalarnya kalau agama kayak gitu. Padahal nalarmu relatif nggak itu? Loh, kalau agama kayak gitu, agama lewat nalar, agama lebih relatif daripada akal, betul nggak? Nah, ini bukan proses lewat akal, bukan proses agama ardi, tapi agama Allah itu agama samawi. Samawi itu apa sih? Langit itu kias, ardi itu apa sih? Bumi. Nah, agama ardi itu agama olah akalmu sendiri, tanpa ada campur tangan Tuhan, tanpa ada metodologi, yaitu lewat Rasul, metodologi dan wasilah. Cek, saya tanya ya, agama apa yang tidak lewat 3 tadi? Hindu ada nggak? Loh, masa Islam sekarang kalah sama Hindu? Bukan kami banding-bandingkan. Agama bagi saya semua sama intinya ya. Kalau kulitnya mereknya beda-beda, tapi intinya sama, prosesnya sama ya. Gurunya sama. Nah, membuat
Beda-beda dah kau pandang agama lewat kacamata syariat. Tapi kalau kau mengerti kacamata hakikatnya, oh semua sama. Mana ada hakikat di alam hakikat, di alam akhirat masih ada syariat? Nggak ada. Ya. Lihat ya, Hindu itu agama zaman 6.000 tahun sebelum Islam. Ada nggak ini? Apakah ada Rasul? Utusan? Ada. Apakah ada metodologi? Ada. Cek ya. Apakah Hindu ada inisiasinya? Ada. Apakah ada guru rohaninya? Disebut Atman loh. Ada. Apakah ada air sucinya? Air berkatnya? Ada loh. Apakah ada teknis medinya? Ada loh. Kemudian yang ketiga, wasilah. Di situ disebut guru cahaya. Lewat guru cahaya namanya Atman. Mana Atmannya? Ini. Kebetulan sini ada namanya Atman dia. Jadi demikian ya. Hindu aja ada. Lebih tua daripada Hindu, Kapitayan. Apakah ada istilah guru sejati? Ada ya? Apakah istilah Gusti Pangeran? Ada. Kenapa Pangeran? Ada wakil Allah di dunia. Kenapa enggak raja? Kenapa disebut pangeran? Kalau istilahnya ada anak Allah di dunia loh. Ada mewakili Allah di dunia, yaitu utusan yang membawa gelombang Allah yang disebut guru sejati. Nanti prakteknya lewat gelombang rasa, tapi bukan rasa ini. Maka disebut rasa ni rasa, rasa sejati, sejati ni rasa, rasa pangrasa. Kamu coba ya. Bukan rasa ini, tapi rasa di alam ruh. Makanya di istilah Kapitayan ada mati sak jroning urip ya ta? Itu baiat, ditanamkan nur. Nah, itulah guru sejati. Yang membawa guru sejati adalah Gusti Pangeran. Ono pangeran katon, ono pangeran sing wujud. Nah, itu pangeran, itu anak Allah yang membawa nur Allah. Utusan. Sama enggak? Sama. Saya tanya, ada semedinya enggak? Sama. No. Itu zaman sebelum Hindu, berarti lebih tua daripada Hindu. Itu aja kayak gitu kok, ada tekniknya ya. Kapitayan lebih tua daripada Hindu. Hindu 6.000 tahun sebelum Islam. Islam ke sini 1.500 tahun, berarti Hindu anggap aja sekitar 7.000 sekian tahun sebelum Islam. Sampai sekarang. Ada teknologinya loh. Buddha 3.000 tahun sebelum Islam. Ada guru Siddhartha Gautama manusia, ada guru Buddha. Ya. Ada nggak semedinya? Ada. Nah, cerita beliau khalwat di bawah pohon Bodhi. Makanya disebut pencerahan Buddha. Nah, di dalam Buddha ada nggak inisiasi? Ada, ya. Jadi baiat kalau versinya orang Islam itu di Hindu Buddha nama inisiasi. Gurunya sama, guru cahaya disebut Atman di Hindu. Kalau Buddha disebut Buddha. Itu bukan manusia. Manusia pembawanya adalah guru Siddhartha Gautama ya. Kemudian Nasrani pun ada ya. Ada nggak baptisnya? Ada. Ada nggak guru cahayanya? Ada, disebut apa? Roh Kudus ya. Nah, ada Allah Bapa, ada anak Allah, betul ya? Anak Allah itulah seorang utusan yang membawa gelombang nur Allahu Subhanahu wa taala. Tidak akan kau sampai kepada Allah Bapa tanpa lewat aku. Ya. Tanganku di atas tangannya, tangannya di atas tanganku. Sama seperti tidak akan kau sampai kepada Allah tanpa lewat wasilah. Tali penghantar, penghubung, gelombang,
wasilah itu tali penghantar atau tali penghubung. Satu ujungnya ada padaku Allah, satu ujungnya lain ada pada kekasihku. Maka menghubungi aku lewat dia cukup, tapi dengan teknik atau thariqah ya. Ini gimana nih orang, aduh, agama sudah rusak. Lainnya, mohon maaf ya, ulama lain masih mengira agama ini baik-baik saja, betul nggak? Oh, kalau bagi saya rusak. Islam pun telah rusak, telah luntur. Nah, rata-rata agama itu luntur selama 500 tahun. Hindu luntur 500 tahun, Buddha luntur 500 tahun, Nasrani pun luntur 500 tahun. Islam itu kata Nabi sendiri, cek di dalam hadis itu. Agama ini tidak lebih daripada 14 kurun. Nah, kita sudah lewat kurun 14. Atau zaman Nabi Muhammad ke zaman ini sudah 1400 sekian tahun, hampir 1500 tahun ya. Loh, kok nggak cocok kalimat Nabi Muhammad sama kenyataan sekarang? Itu cek ya, coba lihat di Google ya. Dan nabi-nabi pun melihatnya demikian kasafnya. Nanti di akhir zaman nanti agama itu nggak sampai melewati 14 kurun, atau terakhir di kurun 14, nggak ada lagi di atas itu, atau akan dikiamatkan gitu. Cek, Nabi bilang demikian. Tapi betul nggak di dalam kitab ada janji Tuhan, tidak akan kudatangkan kiamat selama masih ada hati hamba yang berzikir Allah, Allah, Allah. Betul ya? Maka itulah yang disebut janji Tuhan. Kiamat pun ditundanya jika masih ada orang yang berzikir Allah yang bermetodologi. Tepuk tangan. Ini bagaimana ini? Islam sudah nggak tahu ujung pangkalnya, nggak tahu. Mau kemana dia nggak tahu. Tuhannya di mana? Apakah pernah ada yang jawab? Kalau ditanya itu, Tuhan di mana Pak? Kalau saya mau ketemu Tuhan, jelaskan caranya. Pasti nggak tahu itu. Atau bagaimana kita mau belajar mengawali agama itu? Pasti juga nggak ngerti. Dikiranya agama itu bacaan, mudzakarah, ceramah, atau ilmu sejenis ilmu pengetahuan. Itu akal ya. Cek ya. Di mana-mana entah ulama, kiai, ustadz ceramah tentang teori, betul ya? Saya tanya, apakah Nabi Muhammad belajar teori dulunya? Nah, cek sejarah aja. Jadi nggak perlu kita debat ya. Apakah Nabi Muhammad belajar kitab Taurat, Injil atau Zabur? Apakah beliau belajar kepada Rabi Yahudi atau pendeta Nasrani? Nah, zaman Nabi Muhammad kecil, Muhammad bin Abdullah kecil, agama terakhir agama Nasrani ya. Jadi agama Nasrani, sebelumnya agama Yahudi. Apakah Nabi Muhammad beragama? Maksudnya bersyariat agama? Tidak. Ya, cek ya. Tidak bersyariat agama, tidak belajar dan tidak membaca kitab-kitab dahulu. Betul ya? Berarti ini agama samawi, bukan lewat proses belajar. Itu Nabi Muhammad. Cek sekarang Nabi Isa. Apakah Nabi Isa belajar kitab-kitab sebelumnya? Tidak. Belajar kepada Nabi Yahudi? Tidak. Beragama syariat Yahudi? Tidak. Tidak juga. Sekarang cek Nabi Musa. Apakah sama dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Isa? Sama. Cek Nabi Ibrahim, cek Nabi Nuh. Semua Rasul tidak lewat belajar akal, tidak belajar baca-baca, tapi lewat 3 rukun syarat pilar utama tadi ya. 1, lewat Rasul. 2, lewat metodologi agama. Pasti ada baiatnya, teknik zikir, suluk, dan mengemban visi misi ketuhanan. Dan yang ketiga adalah lewat wasilahnya. Karena apa? Hubunganmu dengan siapapun yang jaraknya tidak mungkin kau lakukan dengan cara manual komunikasi, mesti pakai teknik ya, pakai teknologi.
Nah, teknologi itu yang bisa menyambungkan jarak yang tidak memakai pengaruh ruang dan waktu adalah memakai rumus gelombang. Nah, misalkan ini HP. Jarak 10 kilo. Kan tekan gini ya. Halo, nyambung nggak ini? Nah, saya tanya, Assalamualaikum, dijawab nggak dia? Itu 10 kilo. Kalau 100 kilo, sama nggak? Assalamualaikum, dia langsung jawab nggak itu? 1000 kilo. Berarti hubungan yang memakai teknik dan memanfaatkan gelombang itu tidak lagi dipengaruhi ruang dan waktu. Jelas ya ini? Betul nggak saya menghubungi orang di Jakarta, saya tanya, halo Pak, Assalamualaikum, dia langsung jawab nggak itu? Nah, nggak ada jaraknya ya, nggak ada bedanya antara 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, itu nggak? Maka nggak mungkin kalau bisa berhubungan dengan Allah tidak memakai teknik ya, atau dalam bahasa Arabnya adalah thoriqah ya, itu jalan, cara, metode, metodologi, teknik. Nah, kalau nggak pakai itu mana ngerti. Jangan sampai ya sudah merasa Islam, sudah merasa iman, tapi masih zong. Nggak usah jauh-jauh, syahadat saja loh. Aku bersaksi. Apa yang kau saksikan? Orang luar. Kalau kita, saya tanya, sudah tahu nggak wujudnya Allah? Yang keras. Yang keras. Sudah tahu nggak wujudnya Rasulullah? Sudah tahu nggak Rasulullah zaman ini? Tahu wujudnya? Loh, enak tuh. Gimana kau mau beriman kepada Rasulullah Muhammad yang zaman 1500 tahun yang lalu? Ya nggak pernah ketemu wujudnya, nggak ada fotonya, nggak ada apa, nggak ada yang mengenalkanmu, nggak pernah ketemu. Kau niatnya apa? Menjadi umatnya Nabi Muhammad, betul nggak? Tapi kenal dari mana? Tersambung lewat mana kira-kira? Pernah ketemu? Pernah apa sama dia? Nggak ada. Kau ngakui dia Rasul, tapi Rasul nggak mengakui kau. Kira-kira bagaimana? Zong. Itu hubungan satu arah ya. Ya, itu bukan timbal balik. Itu berarti tidak nyambung. Sama seperti saya ngomong sama orang tidur. Hei Pak, aku cerita begini. Nyambung gak sama dia? Aku ngomong sama dia loh, tapi dia tidur. Nyambung gak itu? Gak nyambung. Ya. Atau aku ngomong sama kucing misalkan, hei Ceng, kamu gak tahu perasaanku itu. Kayak gimana coba? Itu ini mesti saya yang ngomong itu. Nyambung gak sama dia? Gak nyambung. Tapi aku ngomong sama dia loh. Ya. Nah sekarang saya tanya, banyak gak manusia itu niatnya sholawat kepada Nabi Muhammad, betul gak? Ngomong sama dia loh, sholawat sama dia loh, tapi nyambung gak? Walah, gimana coba ya? Betul ya? Ya kamu bodoh-bodoh amat gitu loh. Saya ngomong sama kucing gitu. Betul gak? Apalagi Rasulullah dimensinya jauh lebih tinggi. Betul? Oh sama kucing aja susah, sama tokeknya tidur loh. Dia ini tokeknya tidur loh. Ya, saya ngomong sama Bang Bimo saat dia tidur, nyambung gak itu? Gak nyambung tadi tuh. Ya kan lo? Ini praktek ya. Ini Tuhan kasih praktek langsung nih. Betul gak tadi gak nyambung ya? Gitu. Iya apa gak ya? Aku maunya ngomong sama dia, niatku begitu. Tapi dia nggak satu frekuensi, nggak satu gelombang, nggak ada timbal balik, maka nggak nyambung. Betul ya? Sekarang saya tanya, hei umat di luar yang goblok-goblok, gimana kamu berhubungan dengan Allah Ta'ala? Sholatku mau sholat kau kepada dia, tapi nyambung nggak? Mana nyambung? Syahadatmu kepada dia. Yang benar. Gimana caranya? Mana nyambung? Paham sekarang ya? Kalau niat sih boleh jadi ya. Ngefans boleh jadi. Tapi tadi loh, aku ngomong sama ini loh, dia tidur gak nyambung loh ya. Padahal, mohon maaf, Bang Bimo waktu tidur, berarti dia ada di bawah alam sadar, betul gak?
dia di bawah alam sadar yang lebih rendah daripada alam sadar. Nggak nyambung kok. Apalagi Allah ada di Malik Yaumiddin yang maha sempurna. Coba, kau manusia terbatas dengan gelombang kesadaran akalmu segini, mana mungkin bisa menampung lautan, betul nggak? Nggak nyambung. Kau yang terbatas nggak mungkin bisa berhampiran akan zat yang maha tak terbatas, betul nggak? Sampai jungkir walek loh. Koplon batukmu kerewak lho, gak mungkin iso. Masih jambulmu wanen lho, gak iso. Kiting gak iso. Demi Allah wis. Gak akan cocot. Oh, lapo pura-pura alim. Itu manis-manis cocot tapi gak di sini. Buat apa? Ya Kak. Kalau mesti to the point, sak. Kalau kata itu Umi kaji itu. Set masih. Lah, misalnya gua mau banding ke, ya mesti menang gitu. Tepuk tangan. Ya, gak mau. Nabi pun zaman dahulu gak mau dibanding-bandingkan umatnya itu. Apa lihat itu? Al-aslamu ya'lu wala ilalai. Betul gak? Sangat tinggi dan tidak melebihinya. Ketika telah ketemu puncaknya betul lagi. Betul ya? Ilmion wa amalion loh, logis tinggi dan wajib bisa amalin atau dibuktikan, dan juga rahmatan lil alamin, memberikan rahmat, menyalurkan rahmat bagi semesta alam. Gitu dong, bukan agama sontoloyo cap apa ini, cap buih di lautan, nggak ada powernya ya. Nah, jadi demikian. Saya ngomong sama dimensi di bawah saja saya jadi susah, apalagi yang jauh di atasnya manusia. Itu pakai teknik ya. Kalau tidak ada unsur Tuhan yang ditanamkan dalam dirimu, nggak mungkin bisa nyambung. Yang bisa mengenal dia adalah dia sendiri. Makanya kau disiapkan dahulu itu waktu baiat ya. Kemudian diajari teknik dzikir. Kemudian saat ini berizki suluk. Nah, makanya saya tanya yang suluk, apakah kalian mengalami sesuatu dalam sulukmu? Alam-alam yang berbeda tapi kau alami kenyataan, betul nggak Wildan? Ibu-ibu betul nggak? Katanya kau ketemu saya di Kelambu ya, nyata nggak saya? Dilihat Bu RW saya ini nyata nggak? Loh nyata ya katanya. Cubit-cubit tetap sakit ya? Nyata bener ya? Loh, nyata katanya. Nah itu ada rahasia. Di lain tempat mana ngerti, teorinya nggak ilmiah, teorinya cuma teori. Kita nggak, habis teori yang ilmiah, lanjutannya ada, yaitu metodologi yang waris. Kasih tunjuk. Inilah silsilah estafet Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah yang masyhur, induk dari sekalian Thariqah. Dan Thariqah kita adalah Thariqah yang gurunya adalah waris, mewarisi estafet yang dari Rasulullah Muhammad waris kepada Sayyidina Abu Bakar, terus turun sampai dengan di zaman ini adalah guru mursyid kita. Demikian ya, paham ya? Makanya saya sering tanya di publik, kalau ada yang mengaku waris lain lagi mursyidnya, tolong terangkanlah, kan gitu ya. Tapi nampaknya tidak seekor pun yang muncul, ya kan loh? Karena bukan ahlinya, betul? Kalau nggak asli mana berani dia nongol, betul nggak? Ini pun publik ya. Saya ulangi lagi ya guys, kalau ada lagi mursyid lain yang mengaku waris, tolong jelaskan di publik juga ya. Warisnya dari mana? Apakah ada ijazahnya? Apakah ada saksinya? Apa ada statutanya? Apa ada pusaka-pusakanya? Dan yang terpenting, apakah ada gelombang mutlaknya di situ? Saya tanya, seumur hidup kau, apakah ada menerangkan guru mutlak? Preketek gitu, ya gak loh? Apakah ada menerangkan ilmu mutlak? Ilmu yang tidak memakai akal, ayo ada nggak itu?
Akal relatif, ini ilmu yang tidak memakai akal, tapi gelombang yang bisa membaca maha mutlak, pasti mutlak juga, betul nggak? Yang bisa membaca Tuhan pun unsur Tuhan juga, betul? Itu nggak di sini tempatnya, tapi di kolbumu. Clear? Ini untuk dunia, akal baru. Dipakai tidur pun lumpuh, hilang akal, betul nggak? Apalagi mati. Nah, ini untuk akhirat. Panca inderamu gak lagi di sini untuk akhirat, tapi di sini antara nur kitab qadim dan nur iman, itulah sama-sama dia yang membaca kitabnya. Apa itu, Pak? Ya Allah, kebaikan yang pertama di hari ini kamu. Ya Allah, setelah dia menebus dosa, hari ini kau tercerahkan. Sini kau. Ya Allah, ternyata anaknya Pak Sis. Ini anaknya Pak Sis ini, ya. Ya, terima kasih kebaikannya ya. Jadi paham sekarang ya. Di luar cuman teori ya. Membahas cerita nabi-nabi dahulu. Oh, pintar-pintar mereka. Membahas hukum. Oh, pintar-pintar. Membahas ilmu, membaca Quran. Atau hafalan Quran, tafsir Quran. Oh, pintar-pintar. Yang tidak dia mengerti cuma satu. Apa itu? Gimana cara praktek mengenal Allah? Ikut tak wis. Ya. Lah kalau agamamu sudah setinggi langit menurutmu, tapi nggak kenal Allah, buat apa? Ya. Kata Nabi awaluddin ma'rifat. Nah, kalau kau nggak ma'rifat, kau belum beragama. Itu yang tidak dipunyai oleh umat sekarang. Bodoh-bodoh itu kata Mr. TM ya. 3 hal yang telah hilang yang tidak dipakai. Cek kalau salah saya dilempar kursi ya, atau kursi atau batu atau apa sembarang ya. 1, mereka tidak ketemu Rasul di zamannya, betul nggak? Saya tanya, apakah mereka tahu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Orang hafal ya, itu katanya Pak konsultan agama itu ya. Di apa itu namanya? Kerja di mana Pak Mutajab? Kerja di mana? Di Depak. Oh enggak, kerja di bagian apa? Oh ya. Jadi betul ya, ada Rasulun min anfusikum, tapi mereka nggak tahu. Nah, satu-satunya jalan menuju Allah itu hanya satu tok loh, nggak banyak. Yaitu apa? Yaitu jalan yang terbit dari sisinya, betul nggak? Kalau kau menuju Allah tidak lewat jalan yang terbit dari sisi Allah, kau pasti kesasar ke alamat setan. Jelas lah. Sudah disiapkan jalannya kok. Makanya kenapa kok masih ada Rasul tiap zaman? Karena jalan melewat itu. Dialah yang membawa nur itu, yang penyambung itu, tali wasilah itu. Udah jelas semua kok. Kau tiba-tiba nggak ketemu Rasul, nggak mengakui Rasul zaman ini, walaupun beda istilah tok. Kalau teman saya dari Italia itu, cuman beda istilah tok. Kebetulan hari ini banyak orang Purbalingga Badui ya, tapi sudah masuk Islam mereka. Mereka datang menghadap kami. Wahai Abang Mr. TM yang brilian baik hati dan tidak sombong, saksikanlah aku beriman wahai Mister. Tidak Pak Samuel. Tidak Pak Kumis. Tidak Pak RT, itu pejabat itu. Kalian belum beriman, kalian masih berserah diri kepadaku. Iman belum masuk dalam diri. Lalu bagaimana Mister? Oke, bayar dulu Mister tarekat. Tapi sebelumnya aku siksa kalian dulu, betul nggak? Bangun dulu surah di Purbalingga, betul nggak? Berapa hari itu bangun? Nah, bangun terus ya. Baru kemudian bayat, kemudian berizki masuk suluk sini ya. Nanti dibangun pesantren besar di Purbalingga. Jadi paham sekarang ya. Nah, jadi Rasul mereka sudah nggak punya. Gimana coba? Apakah mereka jadi Rasul Muhammad? Umat Nabi Muhammad? Dari mana? Sedangkan cek sendiri, cek ini kan, mohon maaf ya, saya terangkan akal yang nggak percaya. Katanya percuma kalau nggak ada kitabnya. Saya terangkan kitabnya juga nggak percaya. Ya mati ya mari gitu.
Iya. Kon lho sing goblok-goblok tak terangno akal gak gelem. Darane wah agama kok pakai akal, gitu. Nah oke. Tak terangno dalile. Tetap gak gelem, gitu. Oh dasarnya goblok, gitu. Baca sendiri, apakah betul ada kalimat ini riwayat hadis daripada Muslim ya. Muslim itu sahih. Bagi yang mati ya, tapi redaksinya beda ya. Bagi siapapun yang mati dalam keadaan tidak terikat baiat di lehernya itu kias, maka matinya adalah mati jahiliyah. Loh, ngeri tak? Kenapa kok baiat? Ini baiat nggak sembarang baiat. Baiat itu adalah apa? Itu prakteknya hubunganmu dengan alam rohani. Kenapa? Baiat itu bukan pelajaran thinking ya. Kalau disampaikan itu namanya thinking ya. Tapi kalau ilmu yang nggak ada lagi memakai panca indera, yang terlihat cium raba dan rasa itu adalah berupa sambungan gelombang nur, dan itu tidak lagi memakai panca indera atau panca inderamu dimatikan semua, baru bisa masuk ke dimensi rohani. Nah hubunganmu awal ada lewat baiat, ya jelas dah. Nah kalau ada orang nggak dibaiat berarti rohaninya belum ngerti ya, belum dipakai, belum dihidupkan. Nah begitu. Jadi walaupun kau ngaku umat Nabi Muhammad, enggak, mana ada hubungan ya. Kalau kita, saya ajak berpikir logika. Air di dalam gelas bentuknya apa? Dipindah mangkok jadi, dipindah kendi jadi, dipindah botol jadi. Saya tanya, prinsipnya isi airnya sama nggak? Sama. Wujudnya beda nggak? Beda. Nah, berarti apa? Yang berguru kepada Rasulullah Muhammad pada zaman Nabi Muhammad, isinya kan kepada Rasulullah Muhammad, betul nggak? Nah Rasulullah berarti nggak mati, kan bukan manusia, betul nggak? Yang mati adalah Nabi Muhammadnya. Berarti Rasulullah dengan waris, betul nggak? Waris, ya, betul ya? Dan kita ketemu yang di zaman kita sendiri. Saya tanya, isinya sama nggak dengan isi dada Nabi Muhammad? Sama. Loh, enak toh? Oh jelas-jelas logikanya benar sekali kok. Kemudian orang mengira nggak ada Rasul di zaman ini. Bagaimana? Berarti mereka mengira Rasul itu adalah manusia dan Rasul itu mati, betul nggak? Dikira nggak ada. Saya ulangi lagi, karena tadi berat ini gelasnya. Air ditaruh gelas, jadi apa bentuknya? Dipindah mangkok jadi, dipindah kendi jadi, dipindah botol jadi. Bentuknya beda-beda nggak tiap zamannya? Isinya sama nggak? Tuh. Rasulullah ditanamkan Nabi Muhammad, wujudnya jadi apa? Diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar, wujudnya jadi apa? Diwariskan kepada sampai Syekh Baba Samasi, sampai Syekh Sulaiman Judi, sampai Syekh ayah guru kita, wujudnya sama nggak? Wujudnya sama nggak? Wujudnya beda. Isinya sama nggak? Loh, maka cocok gak dengan kalimat ayat tadi? Rasul minanfusikum, cocok gak? Lah kalau kamu di zaman ini nggak ketemu siapakah pewaris Rasulullah, mana nyambung, betul nggak? Saya tanya, kita berguru kepada ahli waris zaman ini sama nggak berguru pada zaman Rasulullah Muhammad? Nah, sambungnya lewat apa? Kolbu, betul nggak? Lewat mana? Baiat dulu, betul nggak? Loh, sama. Kita tidak lagi memakai hukum panca indera, bro. Tidak lagi memakai rumus gelas, kendil, botol, bukan itunya. Tapi kita memakai guru rohani yang kepada isinya tadi, yaitu Rasulullah. Rohani tidak memakai rumus ruang dan waktu. Rasulullah, Atman, Buddha, Roh Kudus itu sama, yaitu guru cahaya. Sebutannya saja beda-beda. Makanya Rasulullah Isa, Rasulullah Musa. Hanya saja di zamannya orang kasih merek beda-beda ya, betul ya? Nah, yang goblok itu adalah umat sekarang nggak punya Rasulullah ya, nggak ketemu Rasulullah. Padahal masih ada nggak Rasulullah? Ada dong. Rasulullah bukan manusia. Kalau yang mengira nggak ada berarti Rasulullah dianggapnya manusia, betul nggak? Wah, kalau berguru pada manusia mana bisa sampai Tuhan, betul nggak? Jadi inilah ya. Entah kenapa ini di mana-mana nggak ada yang menerangkan ini.
cerita, oh pinter-pinter itu. Nah, agama ardi, agama thinking ya, agama versi interpretasi itu akan membentuk 3 golongan. Kata siapa? Kata Mr. TM, saya nggak pakai nama orang ya, saya nggak tahu orang lain. 1 akan menjadi golongan orang yang pinter-pinteran ya. Betul nggak? Oh, debat sana sini pinter. Banyak ini. Makanya aliran jadi banyak, golongan, organisasi, oh macam-macam, merasa benar di sendiri-sendiri, itu enggak? Yang kedua adalah golongan mabok ibadah, batuknya sampai hitam-hitam itu ya. Ya Pak? Oh saya kalau sholat jamaah terus Pak, di masjid soft pertama, gitu. Cuma ditanya, kau kenal Tuhan? Ya kesempatan dalam sholatmu apa? Oh gak ngerti Pak, pokoknya aku sholat. Ya, banyak orang sholat itu tapi nggak ngerti siapa Tuhannya, betul nggak? Nggak ngerti. Baru mau masuk sholatnya, kau tahu wajahnya itu apa rupanya? Ini wajah tuh, ini dalil lagi. Mereka nggak percaya tetap ya. Aku jelasin akal nggak diterima, aku jelasin dalil juga nggak diterima. Emang goblok itu emang ya. Ini wajah tuh, wajhiyah. Apa kau lihat dari wujud Tuhanmu yang pencipta langit dan bumi itu? Orang mana tahu, betul nggak? Padahal sifat Allah yang pertama itu apa? Wujud. Kemudian di dalam sholatnya, aqimis sholata lidzikri, ingat. Ingat apa dalam sholatmu? Ingat apa? Nggak tahu katanya. Kalau kita tahu nggak? Oh ada tekniknya. Menyebut namanya, hadirkan wujudnya, samakan frekuensi dan gelombangnya, dan memakai dia sendiri, unsur dia nur bergabung dengan nur, nyambung. Radio dengan radio nyambung nggak? Televisi dengan televisi nyambung nggak? Maaf, kalau saya telepon WA sampean pakai kalkulator nyambung nggak? Tidak. Itu namanya goblok. Atau HP jadul pakai video call. Hello guys. Orang tolol itu enggak? Itu kalau mau video call mesti ada kamera ya, ada kamera depan biar nampak muka buruk kau, ya enggak? Nah, ini baru sadar dia. Tokek saya ini, tokek ini ya. Jadi demikian ya. Jadi kalau hubungan harus ada yang sejenis ya. Nah, jadi saya tanya ya, bisa kau setel radio misalkan ya Prambos FM di HP jadulnya nggak ada aplikasinya, bisa nggak? Maka jika HP-mu dikasih aplikasi radio, baru bisa nyambung nggak radio? Loh, paham nggak? Sekali lagi, aku pengen dengar suara yang indah dan merdu. HP-mu jadul ya, atau HP-mu nggak ada aplikasi radio lah, anggap aja ya, bisa nggak nyetel radio? Tapi kalau misalkan HP-mu kemudian cari aplikasi, download aplikasi radio, maka bisa nyetel radio nggak? Bisa. Nah, gampang kan? Kalau kamu nggak bisa menembus akhirat, ya carilah aplikasinya dong, betul nggak? Tepuk tangan. Bodoh-bodoh tuh. Oh, umat jadul goblok-goblok itu mak menghubungi Tuhan. Alamak, ya? Mungkin nggak itu? Tidak. Oh, tidak mungkin. Walaupun kau pandai cerita ke sana kemari, oh pandai akal ya. Walaupun kau mabok ibadah tapi nggak kenal Tuhan ya. Dan yang ketiga adalah golongan orang yang keramat-keramatan dia. Aku keramat, aku bisa jadi 3, celing. Aku bisa terbang seperti Superman, wush. Aku bisa menebak isi kepalamu, ya dah? Sakti kasaf. Cuman 3-3-nya ini hebat-hebat ya, kata orang sih ya. Pinter-pinter akalnya, ahli ibadah yang mabok, dan kasaf-kasafan hakikat palsu. Tapi 3-3-nya aneh. Pak, saya tanya, Bapak kenal Allah loh, ikut tak loh. Derodok ikut bunyi, ikut tak loh. Pak, Bapak yang pintar gini, Bapak pernah membuktikan Mi'raj ke Allah Ta'ala? Oh wes, buyar sih ya. Saya tanya ya, Tuhanmu di mana? Di 7 lapis di atasmu toh? Kata Nabi itu enggak? Berarti menemui Allah di mana?
Di ars ya, bukan di pasar malam ya, betul ya? Betul ya? Lah kalau menemui Allah tanpa lewat mi'raj, kira-kira bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Maka kalau ada yang ngaku ahli ma'rifat tapi nggak bisa menerangkan mi'raj, gimana coba kira-kira? Aku nggak mau dibodohi, gampang sekali itu. Saya tanya, kalau saya ke Jakarta, sudah sampai Jakarta, aku bisa cerita. Siapa ya? Pak Samuel. Kalau ke Jakarta dari Surabaya bisa naik bis pahala kencana, bisa jadi nggak? Bisa. Aku sudah ngalami, betul ya? Tiketnya 300 Pak Samuel. Berangkatnya jam 2 sore ya, makanya di Ngawi nanti ya, nyampe sana habis subuh. Bisa jadi nggak? Bisa. Dia bisa menceritakan prosesnya, betul nggak? Lah kalau orang ngakunya makrifat, nggak bisa menerangkan prosesnya, bahasa, pokoknya aku terus, wah, itu fenomena khayalita itu. Saya tanya, orang makrifat itu tidak ada yang fenomena khayalita fata morgana. Dia biasa-biasa saja ya. Kenapa? Ketemu seluruh alam itu sebagai kenyataan. Saya tanya, kubur kenyataan nggak bagi kita? Barzakh kenyataan nggak? Sudah kau alami nggak itu? Oh sudah. Lainnya mana ngerti? Masih dibahas-bahas di dimensi bawah. Sana mereka ngomong, nggak sama itu. Di bawah jauh di bawah kita itu, ya. Tengok tuh orang goblok-goblok di bawah itu. Ini lihat, coba tengok. Lihat tuh, kasih lihat. Itu mereka bodoh-bodoh dia. Itu loh, kelihatan. Itu loh. Mereka bodoh-bodoh di dimensi bawah dia. Oh, kita enggak lah ya. Nah, kalau di kamus saling ma'rifat ya jelas semuanya ya. Jelas nggak ini? Jelas. Karena kita punya kelas. Sekali lagi, karena kita punya kelas. Oh, dakwah teori. Lo manfaatnya apa kok teori enggak? Bisa kau praktekkan enggak teorimu? Hei, pendakwah yang nyocot di podium, di mimbar. Kau cerita akhirat, kau pernah masuk akhirat? Loh kok gitu tanyanya? Oh, dasar kemplo we. Lah kau kira akhirat itu nanti apa ya? Akhirat itu alam yang sekarang juga, cuman di side apa? Alam itu apa namanya? Dimension yang berbeda. Ya, gitu ya. Jadi sama zaman ini ya, sama. Karena apa? Akhirat malah tidak ada ruang dan waktu. Dulu, sekarang dan akan datang itu ada akhirat. Cuman akhirat itu ada di baliknya relatifnya duniamu. Kau nggak akan ngerti akhirat kalau kau belum nolkan dulu duniamu ya. Singkap dulu duniamu baru ada akhirat. Singkat dulu jasmanimu baru ada rohani. Singkat dulu relatifmu baru akan ada kemutlakan Tuhan. Gitu prinsipnya. Selama kau ada, Tuhan nggak ada. Makanya kalimat tauhid la ilaha illallah, kenapa kok nggak cuman illallah tok? Kenapa kok ada la ilaha dulu? Kau nolkan dirimu dulu, baru akan ada hadir illallah di dalam dirimu. Kan gitu. Nah, jadi nggak sembarangan. Termasuk juga syahadat. Kenapa kok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Kenapa kok nggak asyhadu alla ilaha illallah tok misalkan ya? Kenapa? Coba kasih dekat. Karena gak mungkin kau kenal Allah tanpa lewat Rasul. Ayo oke. Tepuk tangan. Kalau kau ngira bisa mengenal Allah tanpa lewat Rasul, hapusan niku kalimat kedua itu. Hapusan kalau berani. Asyhadu alla ilaha illallah tok. Lalu lanjutan gimana? Percuma gak ngerti goblok-goblok, ya gak? Itulah kenapa mesti lewat Rasul. Agama pun tidak lewat Rasul, pasti agama sesat. Lo jalannya hanya itu kok. Gak percaya? Lihat Al-Kahfi 17. Lah jelas tak jelas ini gak percaya, dalil gak percaya. Oh, anggap aja kita tidak satu dimensi, bro. Aku nggak satu level dengan kalian, ya. Ya beda, guys. Kita sat masih langsung to the point ke arah ma'rifat ya. Dengan technical, cara, praktek. Saya tunjuk, saya tanya sama tunjuk itu berarti tanyuk ya. Saya tanyuk.
Sudah kau alami itu barzah? Kadal gurun. Sudah kau alami barzah? Nah, sudah. Sudah kau alami kubur? Sudah. Nah, lainnya cuma cerita ya. Cek, ini cek. Jadi kita nggak ngomong kosong. Pada hari itu bukan lagi mulutmu yang berkata-kata, tapi tanganmu yang bersaksi akan apa yang kau kerjakan dahulu. Tapi tanganmu yang berkata-kata dan kakimu yang bersaksi akan apa yang kau kerjakan dahulu. Paham nggak itu di mana? Barzah. Sudah kau alami nggak itu? Sudah. Dan kemudian dosa-dosamu dahulu, dulu pernah waktu kecil ngentit ayam, gitu, ngelempar pohon mangga tetangga. Waktu suluk dizikirkan, muncul nggak dosa-dosamu? Penggemar telanjang, muncul nggak telanjangnya? Ayo, ya kak. Nyata nggak telanjang itu? Nyata ya. Kau cubit-cubit itu, nyata loh, tapi nggak hilang-hilang ini, iya kak. Dulu pernah minum saat masih muda, kemudian suluk, keluar nggak bau minumannya apa semua? Keluar nggak itu? Keluar ya. Dosa-dosamu keluar semua loh. Pada hari apa itu yang dosamu dibalas itu? Saya tanya. Dihisab, dibalas itu, diperhitungkan gimana itu? Orang lain cuma cerita, alah, goblok. Orang seru blas ke. Ya kayak Pak Samsudin kan. Aku ngomong wow, duduk Gus. Aku ngomong tanggoku duduk. Kayak Gus Samsudin kok jos wonge, rambute ngene. Rambute maksudnya. Aku ngomong Gus Samsudin, kok Gus Samsudin, Pak Samsudin ya. Jadi demikian ya, jauh ya. Lah teori itu mau apa dan teorimu? Kau hafal, kamu hafalkan kira-kira dapat apa dari hafalanmu itu? Dari apa kau mudzakarah membahas teori dapat apa? Padahal kalau kau ketemu jalannya, lihat baca di Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Lanjutnya apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah ini sing garansi. Tidak ada sak keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Apa itu Alif Lam Mim? Alif Lam Mim adalah mursyid. Mana ada orang ngerti? Tapi baca di mushaf Quran itu. Hanya Allah yang tahu. Itu nanti diganti ya. Hanya Allah dan Mr. TM yang tahu ya. Ya. Masa orang lainnya gak ada yang ngerti? Alif adalah gelombang Allah, nur Allah. Lam adalah gelombang malaikat Jibril. Mim adalah gelombang nur Muhammad. Di atas gelombang tiga itu adalah Allah sendiri di baliknya itu, betul nggak? Jika telah ketemu itu, nah kita telah ketemu, lebih dari ketemu ya. Kau telah tertanamkan unsur yang sama di dalam dirimu, ditanamkan saat bayat. Dan kau telah punya guru yang sama yang di depan kalbumu. Itulah mursyid itu. Di dalam kalbumu dan di depan kalbumu itu. Membimbing kalbumu najah kepada Allah Ta'ala itu. Nah, makanya sekarang nanti, kalau nanti ada penerbit ya, saya titip nama ya. Hanya Allah dan Mr. TM yang tahu ya. Lainnya bodoh-bodoh. Nah coba ya. Mana ada agama yang tidak lewat metodologi? Nah makanya sekarang agama itu downgrade ya, tidak lagi ma'rifatullah. Enggak ada yang membahas ma'rifat tekniknya, enggak ada. Tapi ma'rifat deleming, oh banyak sekarang ya. Ma'rifat deleming. Ma'rifat tapi membahas buku, ya gimana itu? Ma'rifat tapi dengan apa? Ngomong kata-kata, apa? Sederhana ya. Kalau kau sampai Jakarta, terangan dong. Kesana naik apa? Kan gitu, gampang ya. Ya gampang, kalau dia menerangkan secara ilmiah, oh dia masuk akal. Dan gak cuma masuk akal ya, dan juga dia ilmiah itu apa? Logik ya, semua harus mempertanggungjawabkan. Ilmu pengetahuan, kitab, dalil dan Quran, hadis dan Quran dan sebagainya itu harus mempertanggungjawabkan. Seorang pelaku pasti menerangkan detail, betul nggak? Tapi karena menghayal pasti banyak tipu. Aku ke sana naik bisnya roda 3. Itu becak. Ya,
Gayanya ngaku bis. Nama dia gak ilmiah. Bisnya udah 3. Oh goblok gitu ya. Itu banyak sekarang itu. Paling gampang ya. Kalau kamu mau ngetes orang itu ahli ma'rifat apa enggak, tanya itu. Prosesnya bagaimana? Ya gitu ya. Siapakah gurunya? Lewat jalannya mana? Alatnya apa? Kemudian variabel-variabelnya bagaimana? Kalau dia nggak bisa menerangkan, dia pasti penipu ya. Gampang itu. Pasti penipu. Karena apa? Banyak yang dikira itu orang itu makrifat, padahal itu fenomena halusinasi gendruwo. Banyak itu. Makanya sekarang orang nggak bisa membedakan mana ulama asli, mana ulama palsu. Dia ahli ngomong teori dianggap ulama ya sekarang ya. Ahli amal ibadah dianggap ulama. Ahli metafisik infra dikira ulama. Itu orang itu keramat tuh, bisa jadi 3 itu. Mana ada nabi-nabi dan rasul keramat? Ada nggak? Nggak ada. Nabi dan rasul itu pasti la haula wala quwata, tapi dia besertanya maha tak terhingga, maha keramat, maha mutlak. Maka yang keramat adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Manusia nggak ada keramat. Jadi begitu ya. Jadi kita kembali lagi, perbedaan dakwahnya Mr. TM dan orang lain. Ya, jujur saja ini boleh dicek di lapangan ya. Mr. TM itu menyampaikan metodologi agama ya. Nah orang lain sudah nggak pakai itu. Makanya kata guru kami, Profesor Dr. Jenderal Haji Saidi Syekh KY menyampaikan, Islam telah rusak dan telah kehilangan apa? Atau mengalami the missing link, atau terputus daripada hubungan yang bikin dia nyambung akan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ketemu itunya nggak akan nyambung. Ibadahmu jungkrak-jungkrik nggak akan nyambung. Zikirmu nggak akan nyambung. Apapun sama Tuhan nggak akan nyambung. Karena apa? Nggak ketemu channelnya, nggak ketemu wasilahnya. Yang bisa membaca gelombang radio adalah radio juga ya. Nah, jadi yang bisa membaca gelombang maha rohani ya masih rohani juga ya. Nah, paham ya? Yang bisa membaca gelombang mutlak tak terhingga harus dengan mutlak tak terhingga juga dong, betul ya? Itu logis. Makanya kita di-upgrade dulu, kita dapatkan aplikasinya dulu ya. Makanya kita ditanamkan alat dan juga diajari kaifiatnya, betul nggak? Ini begini. Ini begini, dipraktekkan, betul nggak? Nah, kemudian praktek zikir sendiri, wirjamaah dan suluk. Mulai bisa membuktikan nggak suluknya? Bisa ya, Mas Agus ya? Kalau nggak membuktikan, mana mau dia lari di hari pertama, mau lari, betul nggak? Ya bukan, yang keras Mas Agus. Dari Jember dia, ya. Dari Jember, Lamongan, Bali, Makassar, Purbalingga, Jakarta, Karawang, Madiun, Bandung, Purwodadi, apa? Jepara, Madura, loh kok banyak sekali ini. Texas, California, loh masya Allah. Loh gini lah enak ya, dakwah nggak perlu metenteng gitu, guyon ya, tapi isinya full daging gitu, daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi nggak isi deh, kena prank. Tak kira genah, tak kira pinter lah kok gak isi nih. Ini, gue ini gelas kosong. Ini adalah gelas, gelas adalah ini adalah cocok dengan disebut gelas. Lah ini orang lain sebut gelas dan ini aku juga sebut gelas. Lo kapan di sini, bro? Orang cerita agama kok teori, kapan isinya? Gimana tekniknya untuk bisa makrifat, betul nggak? Itulah sistem. Tepuk tangan untuk sistem. Jadi nampaknya walaupun dakwahnya setiap ngeri-ngeri sedap, tapi dakwahnya ilmiah dan tidak bisa dibantah. Buktinya apa? Oh, buktinya banyak ya. Ini publik ya guys, tanpa ada kitab, tanpa ada catatan, live ya. Kami dakwah bukan siaran tunda, live. Ternyata kita diterima dari ujung, mulai Sumatera sampai Papua ya.
Nah, kemudian kita pun membangun pesantren-pesantren atau majlis zikir di mana-mana. Di Lamongan, di Purbalingga, Majalengka, Karawang. Mana Karawang? Siap Karawang ya? Siap. Nah, Jepara. Nah, habis ini mungkin akhir bulan ini saya ke Kalimantan. Ada mau menghibahkan tanah itu ribuan meter itu. Mau dipakai kampus Taklim Ma'rifat. Karena pada dakwah kami to the point ya, nggak berdel-del, nggak pakai alim-aliman ya. Kalau kau terpesona dengan alimnya, berarti Tuhanmu yang alim-alim itu, betul nggak? Kalau kau terpesona dengan kalimat yang fasih, alhamdulillahirabbil alamin, kau Tuhanmu itu. Kalau kau terpesona dengan ibadahnya orang itu, berarti kau masih menuhankan ibadahnya orang itu. Tapi setiap, mohon maaf ya, gak kelihatan alimnya. Saya kelihatan alim gak? Tidak. Bahasa saya sopan enggak? Tidak ya. Kadang batukmu kelewat, jancuk, ndasmu, matamu picek gitu. Iya toh? Ini aja karena hari ini Solo ya, tadi kita melewati Solo pakai baju putih-putih ya. Karena apa? Saya pikir di luar lainnya masuk ya, saya pikir di luar jagain kalian. Nah, jadi kebetulan saya pakai kopiah ini ya. Kalau hari-hari nggak ada pakai kopiah, biasa saja. Kenapa? Jangan sampai kau mengenal Allah lewat itu hijab ya. Tapi kalau kau tertarik dengan uraian-uraian Taklim Ma'rifat yang bahasanya vulgar biasa-biasa saja, berarti Allah menghendakimu tanpa hijab ya. Kalau kamu kesini karena aku bilang di sini ada ilmu yang keramat, masuk surga, itulah Tuhanmu. Betul nggak saya kasih tahu? Kesini kau akan dihabisi, gitu? Gitu nggak? Kau akan jembret hidup, betul nggak lo? Kok mau aja kau? Di sini bayar, ya nggak lo? Bayar, gak gratis ya? Batukmu kelewatan jual gratisan ya. Ngerokok kamu bisa, ya mangan bisa. Giliran buat Gusti Allah, aku fakir bang, tolonglah bang. Batukmu kelewat. Kecuali kau telanjang 1 bulan, nggak bisa makan 7 hari, nggak bisa ngerokok 7 hari, sini kau boleh bayar gratis ya toh? Tapi kalau untuk rokok kau lancar, badokmu lancar, giliran sini nggak punya uang ya, mulai mari wis, mate ya mari ya. Makanya orang Purbalingga saya siksa dulu itu. Pak Samuel, Pak Kumis, Pak RT, Pak Gatot, bersyukur ya ketemu sekolah ini ya. Bersyukur nggak ketemu Mr. TM? Oh iya dong, Mr. TM yang brilliant. Bagaimana dan lagi. Tepuk tangan. Nah sudah lah. Yang jelas kita beda ya dengan dakwanya. Bukan ulama yang pinter-pinter loh ya. Kalau ulama yang jojos bagus, ulama Alim Ma'rifat bagus. Tapi ulama yang tolol itu ya nggak? Oh beda ya. Jadi beda, jadi jangan ada salah paham ya. Ada ulama yang beneran, ada ulama yang tolol, ada banyak yang tolol. Ustadznya banyak. Kenapa? Yang boleh menerangkan sesuatu tentang agama adalah hanya yang telah mengalaminya. Itu hakul yakin. Haram cerita jika belum pernah kau alami. Tapi orang sekarang nggak pernah ngalami, nyocot ya gampangnya nggak? Ya Allah, di bulan itu rasanya enak, manis. Jangan-jangan kamu ngomong itu bukan bulan, itu kue bulan namanya enggak? Salah ngomong kau itu. Di akhir Masya Allah itu bla bla bla. Ada masuk surga ada bidadari. Bidadari kondi. Oh kemplo itu. Utakmu loh. Ya. Orang nggak menguasai ilmunya, tapi asal nyocot dikiranya itu sudah ahli agama. Jadi cek ya sejarah ya. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa nggak ada yang belajar teori, betul nggak? Makrifat barulah menyampaikan syariat agama, betul nggak? Karena syariat agama itu buah daripada makrifat. Nah, nabi-nabi itu awalnya bersyariat budi pekerti ya, jujur, amanah, pekerja keras, bisa dipercaya, ya itu rendah hati, baik sama orang. Belum ada sholat, nggak ada, sholat nggak ada. Karena Tuhan itu belum, Mi'raj saja belum ya. Jadi nggak usah kemelindi lah, yang apa adanya. Tirulah prosesnya Nabi Muhammad ya.
katamu niru Nabi Muhammad, tapi ditanya gak ngerti. Ya, saya tanya, ini publik. Yang dikerjakan oleh Muhammad bin Abdullah awalnya itu ilmu apa? Sekarang ngerti Ustaz. Tapi kalau ditanya, Nabi Muhammad dulu jenggotnya panjang apa enggak? Oh panjang. Pakai apa? Celak. Kalau itu setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul, dari suri teladan. Tapi ilmu apa? Yang diajarkan lewat baiat itu ilmu apa? Wah aku nggak tahu loh. Berarti kau cuman plagiator, penjiplak, betul nggak? Hanya cuman apa? Jiplak. Tapi nggak lewat proses sama, yang nggak akan ketemu ya. Jadi Nabi Muhammad cek ya, pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kalbunya, ditanamkanlah nur dzikrullah. Itu baiat. Kemudian yang isinya adalah nur kitab, qadim, dan nur iman. Kemudian zikir. Makanya cerita kata orang Nabi Muhammad sholat malam sampai bengkak. Enggak mungkin jika sholat itu pakai sholat dinamis itu enggak. Tapi kalau sholat diam berjam-jam bengkak enggak kakinya? Nah itu duduk zikir, bukan sholat seperti yang kau sangkakan itu, bukan. Kemudian Nabi Muhammad suluk di Gua Hira, ngapain? Kau ngerti? Gak ngerti loh. Kamu itu apa? Ya, cuma cerita ya. Nah kita ngalami gak suluk? Sudah ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf ya kalimatnya vulgar, bukan untuk menyalahkan seorang atau apa, tidak ya. Ini tujuannya apa? Menggugah bahwa agama itu mempunyai rumus pola yang sama ya, yaitu selalu lewat Rasul, selalu ada metodologi agama, dan selalu ada wasilahnya ya. Kan hubunganmu dengan Allah itulah yang dicari, bukan pengetahuan, tapi hubunganmu dengan Allah. Ma'rifatullah itu hubunganmu dengan Allah yang nyambung, betul gak? Kenal, habis itu beserta, habis itu apa? Berkekalan dengan Allah Ta'ala ya, takwa. Demikian ya. Ini bukan agama cerita ya, bukan agama ibadah-ibadah, juga bukan agama keramat-keramatan ya, tapi agama yang kata Nabi adalah ma'rifatullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat bagi yang telah suluk, khususnya suluk 1, jangan kapok. Nanti habis ini kita lanjut lagi 40 hari lagi. Salah ngomong. Mau Pak Selamat 40 hari lagi. Kasihan nanti kurus nanti ya. Oke ya. Billahi taufiq wal hidayah, billahi inayah, ilahi anta maksudi wa ridha kaman lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.